Baiklah teman-teman, hari ini kita belajar tentang puisi. Apa itu puisi? Berdasarkan akar katanya secara etimologis, puisi berasal dari bahasa Yunani poet, dekat ke bahasa Inggris poetry, di mana artinya adalah menciptakan sesuatu berdasarkan daya kreasi imajinasi. Tanpa saya kasih tahu kepada kalian apa itu puisi, kalian sudah paham apa artinya puisi. Nah, sebelum kita lanjut ke pengertian puisi, saya harus memberitahukan sejarah puisi kepada kalian, bahwasanya dulu puisi itu sangat terikat oleh rima, oleh bunyi-bunyi. Jadi harus bersaja AA, harus bersaja BB, harus bersaja AB, AB, begitu. Lalu pada masanya kemudian, puisi itu berkembang, tidak lagi harus terikat oleh rima AA, saja AB, AB, dan selanjutnya. Yang dipentingkan sekarang ini puisinya adalah pesan apa yang mau disampaikan. Tidak lagi terikat kepada keindahan bentuk, walau itu tetap sangat dibutuhkan. Begitulah bahasa. Topik bahasa selalu berkembang, tidak ada yang tetap. Puisi itu bisa digolongkan atas tiga pun sebenarnya bisa. Yang pertama misalnya puisi lama, puisi baru. Puisi lama berarti ini masih sangat terikat oleh aturan-aturan. Masih terikat pada persejakan, harus mengikuti saja AA, AB, AB, dan sebagainya. Contoh puisi lama adalah pantun. Pantun ini sebenarnya puisi lama. Dia bersajak AB, AB. Yang kedua adalah syair. Syair berasal dari bahasa Arab. Ini bersajak AA, AA. Saya tidak usah memberikan contohnya, mungkin di layar itu nanti saya akan berikan. Lalu yang ketiga ada seloka. Seloka ini mirip ke pantun. Tetapi ini adalah pantun berkait karena saling menyambung. Saya misalkan begini. Jalan-jalan ke kota Batik, naik motor milik si Aan. Jikalau engkau berkendara dengan baik, supaya selamat sampai tujuan. Itu pantun. Namun kalau kita lanjut lagi, jadi seperti ini. Naik motor si Aan, siang-siang kena panas. Supaya selamat sampai tujuan, taatilah lalu lintas. Ada dua pantun ini. Dua pantun yang saling berkait. Itu namanya seloka. Jenis puisi yang lain adalah gurindam. Ini dua baris bersaja AA. Bersaja AA. Ini sangat singkat. Ketika muda malas sembahyang, masa tua bisa terguncang. Kira-kira begitu. Yang kelima ada Karmina. Karmina ini bisa disebut sebagai pantun singkat. Pantun singkat. Dahulu beras, sekarang ketupat. Orang pemeras tersiksa di akhirat. Itu adalah pantun singkat. Yang terakhir adalah mantra. Ingat, mantra itu pun ternyata bagian dari puisi. Mungkin dari sinilah akar katanya mengapa ada pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah mantra. Jadi puisi itu, yang puisi lama masih terikat kepada rima dan persejakan. Kalau puisi modern tidaklah. Nah, puisi baru menurut ilmu pengetahuan dibedakan juga berdasarkan dua jenis. Yang pertama berdasarkan isinya ada balada. Balada adalah puisi yang berisikan kisah atau cerita. Balada dua jagoan, kira-kira begitu. Selanjutnya ada himne. Himne adalah pujaan untuk menghormati seorang dewa atau Tuhan, seorang pahlawan. Begitu, himne guru. Ode adalah puisi sanjungan untuk orang yang berjasa. Ode juga adalah salah satu jenis puisi baru. Epigram adalah puisi yang berisi tuntutan atau ajaran hidup. Romansa, elegi tentang kesedihan, satire untuk sindiran atau kritik. Itu adalah jenis-jenis puisi baru. Nah, berdasarkan jumlah barisnya, puisi bahkan sempat dibagi. Yang pertama distikon berarti 2, yang ketiga terjina berarti setiap baitnya adalah 3 baris,
Quatrin setiap barisnya 4 baris, queen setiap barisnya 5 baris, sektet setiap barisnya 6 baris, septim setiap barisnya 7 baris, oktav setiap barisnya 8 baris, dan soneta lebih luas lagi yaitu 14 baris. Dan ada lagi sebenarnya prosa liris. Prosa liris itu suatu bentuk karya sastra yang berisi curahan perasaan pengarang secara subjektif yang disajikan seperti bentuk prosa namun menggunakan bahasa ramai biasa. Saya memberitahukan itu kepada kalian bahwa ternyata wow, sangat banyak puisi, sangat banyak. Belum lagi puisi-puisi yang sekarang, puisi modern. Ada puisi kontemporer, ada puisi esai yang baru-baru ini diperkenalkan. Apa itu puisi? Apakah kita masih cocok mengatakan bahwa puisi itu adalah salah satu jenis karya sastra yang harus mengandalkan atau yang harus terikat pada persejakan? Tidak sesempit itu lagi pengertian puisi untuk saat ini. Tidak lagi harus terikat pada persejakan. Itu definisi puisi masa silam. Kalau saat ini puisi diartikan lebih modern lagi adalah salah satu jenis karya sastra untuk mengungkapkan pikiran, mengungkapkan imajinasi dengan mengandalkan kekuatan atau keindahan kata-kata. Mengungkapkan pikiran dengan menggunakan keindahan kata-kata, kekuatan kata-kata. Jikalau kekuatan kata-kata itu atau keindahan kata-kata itu harus menggunakan persejakan, oke, tapi tidak mesti terikat kepada persejakan. Oke. Salah satu jenis karya sastra yang mengungkapkan pikiran dengan mengandalkan kekuatan kata-kata. Itulah pengertian puisi. Sekarang masuk kita ke unsur-unsur pembentuk puisi. Jika selama ini kita sering mendengar bahwa unsur cerpen, unsur drama, unsur novel adalah intrinsik, ekstrinsik, kurang lebih hampir sama dengan puisi. Cuman bahasanya dibuat agak lebih berbeda. Misalkan, yang pertama, struktur fisik. Struktur fisik berarti kita ke fisik puisi itu, ke bentuk puisi itu. Nah, struktur fisik yang pertama dalam sebuah puisi adalah perwajahan puisi atau tipografi. Bagaimana bentuk puisi itu dibuat? Apakah misalnya menjorok ke tengah semua? Apakah misalnya diawali huruf besar lalu diakhiri titik? Apakah misalnya semua huruf kecil? Ini lebih kepada tipografi bentuk puisi itu. Yang kedua, diksi. Diksi adalah pemilihan kata. Ingat, puisi itu adalah singkat tapi menyampaikan banyak hal. Karena singkat, jadi dia harus memilihkan kata-kata yang tepat untuk menyampaikan banyak hal. Yang ketiga adalah imaji, dan yang keempat kata-kata konkret. Imaji, ini pencitraan, yaitu supaya pembaca seakan-akan melihat, supaya pembaca seakan-akan mendengar, supaya pembaca seakan-akan merasakan. Ini pencitraan. Ini menggunakan panca indera, kira-kira begitu ya. Itu namanya imaji, pencitraan. Yang keempat kata-kata konkret. Ini hampir dekat dengan imaji, hampir dekat dengan diksi, tapi tidak sama persis. Nah, ini kata konkret ini dengan kata-kata yang dihadirkan itu, pembaca bisa mengimajinasikan sesuatu secara tepat. Misalkan salju itu melambangkan kebekuan. Apakah itu kebekuan perasaan? Jadi dengan kata-kata itu lahir imajinasi kita. 5. Bahasa figuratif, gaya bahasa, kira-kira begitu ya, gaya bahasa. Yang keenam, verifikasi, yaitu menyangkut irama, menyangkut ritme. Itulah struktur fisik sebuah puisi. Nah, struktur yang kedua adalah struktur batin. Struktur batin, ini masalah kebatin, masalah bagaimana pembuat puisi lalu
menyampaikan pesannya lalu ditangkap oleh pembaca puisi. Masalah kebatinan, kira-kira kurang lebih begitu. Yang pertama adalah tema. Tema ini adalah yang menjiwai seluruh isi puisi. Apakah temanya pendidikan, apakah temanya pekerjaan, apakah temanya percintaan, apakah temanya kekeluargaan, kurang lebih begitu. Yang kedua adalah feeling, rasa, yaitu sikap penyair terhadap tema yang dibicarakan itu. Terhadap tema percintaan, terhadap tema kekeluargaan, bagaimana rasanya. Ini tentu akan berkaitan dengan latar belakang si pengarangnya, latar belakang si penyairnya, bagaimana pengalamannya terhadap keluarga, bagaimana pengalamannya terhadap percintaan, bagaimana pengalamannya terhadap segala sesuatu yang disampaikan melalui puisi yang dituliskannya. Jadi rasa dan tema itu dekat. Yang ketiga adalah nada, tone. Ini bagaimana pembuat puisi menyampaikan puisi itu, apakah menggurui, apakah mendikte. Lalu bagaimana penulis puisi itu mentransferkan bagaimana sebenarnya nada puisi itu, apakah gembira, apakah sedih, dan sebagainya. Yang terakhir adalah amanat. Ini pesan yang mau disampaikan, bisa tersirat, bisa tidak. Jadi struktur batin itu dari tema, dari rasa, dari nada, dari amanat, itu saling berkaitan satu sama lain, saling berkaitan. Kalau temanya percintaan, makanya amanatnya juga harus tentang percintaan. Kurang lebih begitu. Nah, sebagai pelengkap coba buka buku kalian halaman 260 mengenai unsur-unsur puisi, unsur-unsur pembangun puisi, mulai diksi. Ada makna kias, makna konotatif, makna yang tidak sebenarnya. Aku ini binatang jalang, bukan berarti si Hairil Anwar adalah binatang. Itu adalah makna kias. Kadang juga menggunakan lambang atau simbol. Simbol itu harus dipilih. Itulah diksi, harus dipilih kata-katanya. Kadang supaya kalimat-kalimat kita itu saling enak bunyinya, misalnya terang sama bersinar itu mirip, tapi supaya dekat artinya nanti, supaya berkesesuaian bunyinya, kita juga harus memilih kata-kata yang cocok. Itulah persamaan bunyi atau rima. Kita harus memilih kata yang cocok untuk bunyinya. Terus menjelaskan imaji dalam puisi, ada imaji visual, yaitu melihat setiap kita bertemu gadis kecil berkaleng kecil, senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Kita melihat, bukan mendengar di situ. Imaji auditif, mendengar, ya dengar kepak sayap